Udah. Selamat pagi, Bu Cindy. Saya Angela Fiona hari ini mau mempresentasikan mengenai upaya pengembangan sistem teknologi front office guna menekan angka keluhan tamu hotel bintang 5 di Semarang. Jadi yang pertama mengenai sistem teknologi informasi itu adalah teknologi informasi itu mencakup hardware dan juga software yang tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Biasanya software teknologi itu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manusia dan seringkali digunakan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, sistem teknologi di hotel. Pada industri perhotelan atau pariwisata merupakan nilai plus untuk industri hotel itu apabila mereka sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Contohnya saja untuk pencarian data tamu ataupun tamu yang mencari informasi mengenai hotel kita, pasti itu sudah membutuhkan teknologi melalui web ataupun media sosial. Apalagi di masa pandemi seperti ini, teknologi sangatlah dibutuhkan oleh hotel untuk para pelaku usaha hotel terus berusaha membuat hotelnya beroperasi. Selanjutnya di perhotelan itu adalah kategori bidang yang luas dalam industri jasa. Hotel itu mencakup penginapan, penyedia makanan dan minuman, juga rekreasi, perencanaan acara, hiburan, sarana olahraga, dan pariwisata. Kalau penginapan itu jelas merupakan produk nomor satu di hotel, menjual kamar. Kalau layanan makanan dan minuman itu di hotel juga ada restoran dan bar. Selanjutnya perencanaan acara. Di hotel itu juga menyewakan ruang meeting ataupun gedung pertemuan acara yang sering disebut venue. Juga ada hiburan, sarana olahraga seperti gym dan kolam renang. Selanjutnya, sedikit selingan mengenai pariwisata di Semarang. Semarang itu ternyata merupakan kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya, lalu Semarang. Jadi saat ini itu Semarang sedang maraknya dikunjungi oleh wisatawan baik lokal ataupun internasional itu karena destinasi wisata di Semarang itu semakin bertambah. Yang sudah sejak ada lama di Semarang itu contohnya ada Sambokong, Lawang Sewu, terus ada Candi Gedong Songo, Masjid Agung Semarang, Kota Lama. Lalu yang baru juga itu ada Dusun Semilir, itu sedang ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, baik dari Semarang maupun luar kota. Selanjutnya, mengenai industri perhotelan di Semarang, industri perhotelan itu termasuk properti yang besar juga di Indonesia, karena terus menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, terutama yang ada di Jakarta, Bali, dan Semarang. Juga merupakan investasi yang terbesar di pariwisata, itu ada hotel dan restoran. Di Indonesia pun sempat mengalami pertumbuhan ekonomi besar-besaran di tahun 2013. Itu pertumbuhan ekonominya rata-rata 6-8 itu berkontribusi terhadap lebih dari 30% PBB di setiap tahunnya sebelum masa pandemi ini. Lalu ada beberapa hotel bintang 5 di Semarang. Itu ada sebagai contoh ada PO Hotel, lalu ada Gumaya Tower Hotel, Hotel Ciputra, dan yang terbaru ada Hotel Tentrem, juga ada Grand Candi Hotel. Meskipun memasuki masa pandemi, perhotelan itu sempat mengalami penurunan. Jadi setelah adanya peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelarangan warga negara asing yang masuk maupun hanya transit di Indonesia, itu jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya Semarang, itu sudah sangat menurun sejak awal masa pandemi sekitar bulan Januari 2020. Hal ini berakibat juga pada perhotelan terutama, namun para pelaku usaha perhotelan itu tidak kehabisan cara. Ada beberapa cara upaya yang mereka lakukan untuk membuat hotelnya terus beroperasi. Contohnya itu dengan mengembangkan teknologi yang dibutuhkan saat masa pandemi ini.
Jadi beberapa teknologi yang diupayakan, yang dilakukan oleh hotel-hotel, khususnya Bintang 5 di Semarang, mereka terus menggunakan sistem reservasi yang menggunakan online, terus sistem pembuatan key room card, teknologi pengenalan, itu sekarang ada juga recognition teknologi, itu jadi uh, untuk check in dan check out juga untuk kadang membuka kamar tamu, mereka hanya perlu menggunakan fingerprint di Hotel Bintang 5. Ada lagi yang namanya Big Data. Big Data itu, jadi kalau dulu kan sebelum pandemi, kamu masih datang ke hotel, masih bingung menentukan mereka butuhnya jenis kamar apa ya. Jadi kalau mereka sekarang itu jadi masuk webnya hotel itu aja, terus kayak untuk berapa orang, berapa lama, tujuannya ke hotel apa, itu nanti hotel sudah memberikan semacam rekomendasi kamar. Jadi kamu tidak perlu lama-lama lagi ada di depan resepsionis, berbicara sama resepsionis kan pandemi, jadi harus dikurangin. Juga sekarang ada lagi Internet of Things yang disingkat IoT, itu kegunaannya di hotel-hotel bintang 5 itu untuk menghidupkan atau mematikan lampu, menghidupkan atau mematikan air conditioner, jadi meminimalisir sentuhan tangan tamu ke tombol-tombolnya. Juga ada lagi namanya chatbot. Jadi kalau tamu di hotel itu kan mereka perlu tanya-tanya nih, kayak ada yang bingung mengenai produk hotel, terus sarapannya, kadang sering kali tamu tanya sarapan di mana, itu mereka nggak perlu lagi ketemu sama staff, ke resepsionis ataupun kemana, jadi mereka hanya perlu via web aja chat sama bot, jadi nggak perlu sama manusia, jadi juga lebih cepat kita ditanggapinya sama bot itu. Terus yang pasti sekarang ada di Hotel Bintang 5 yang di Semarang itu ada touchless elevator, jadi lift sekarang tidak perlu menyentuh dengan tangan, jadi mereka hanya perlu sensor, mendekatkan tangan ke sensor aja, itu udah membantu kamu untuk meminimalisir sentuhan ke tombol-tombol elevator. Lalu selanjutnya, manfaat sistem teknologi yang di hotel, pasti hotel memberikan, mengupayakan teknologi yang secanggih mungkin, pasti bertujuan itu untuk demi kenyamanan tamu. Namun ke manfaat sistem teknologi sendiri itu ada banyak. Apalagi di hotel itu teknologi itu tidak mengenal batas ruang dan waktu, jangkauannya luas, akses informasinya cepat, mudah, dan tepat. Ini berguna untuk mempermudah tamu yang ada di luar kota maupun luar negeri untuk mengakses informasi yang ada di hotel kita. Jadi mereka tidak perlu kesusahan, tidak perlu komplain kok tidak ada informasi dari hotel tentang misalnya tentang room rate ataupun tentang tipe kamar, mereka cuma perlu akses di web aja. Terus penyampaian informasi yang didapatkan tamu dari teknologi kita di web ataupun di media sosial, itu pun informasinya sudah pasti yang terbaru dan ter-up to date. Lalu menambah kredibilitas suatu perusahaan karena memiliki website, email, dan media sosial. Lalu mempercepat proses check-in dan check-out. Kamu tidak perlu lagi menunggu lama di resepsionis untuk proses check-in. Pasti kalau tamu sudah check-in ke hotel, misalkan sudah lelah, kan mereka inginnya buru-buru ke kamar, tidak mau lama-lama di resepsionis. Kalau lama-lama kadang kamu bisa marah ataupun berkemungkinan tidak jadi menginap di hotel kita. Jadi sekarang pakainya web ataupun online, bisa travel agent juga, bisa lewat web hotel langsung. Jadi mereka datang itu cuma untuk misalnya untuk deposit ataupun ngambil kartu saja langsung ke kamar, jadi tidak perlu lama-lama di depan resepsionis. Selanjutnya itu untuk mempermudah kamu mencari informasi, lalu menambah fasilitas untuk tamu. Namun terkadang sistem teknologi itu diciptakan manusia mengalami adanya error, gangguan, ataupun jadi kadang juga tamu itu tidak tahu cara menggunakan. Itu terutama tamu yang lanjut usia ataupun tidak bisa menggunakan teknologi yang ada. Terus juga kadang terlalu sulit untuk digunakan tamu, terutama yang sudah berusia juga. Terus kadang juga terjadi error, seperti contohnya touchless elevator itu kadang sensornya tidak berfungsi. Jadi itu kadang tamu tetap komplain ke hotel. Tapi hotel pasti memiliki cara untuk menangani
komplain-komplain tamu akibat errornya sistem teknologi yang ada di hotel. Jadi beberapa caranya itu sebagai staff hotel kita terima dulu dan dengarkan keluhannya dengan baik, tunjukkan empati untuk membantu, juga menangani komplain dengan cepat dan tepat, namun dengan bahasa yang tetap sopan dan halus, walaupun tamu terkadang itu karena mereka merasa tidak nyaman, mereka kadang marah-marah juga pada staff. Terus juga kita memberi edukasi kepada tamu. Contohnya edukasi itu kalau sekarang kasus elevator itu kan ada ketentuannya. Kita kasih tahu ke mereka tangannya sekitar 5 atau sampai 10 cm. Jadi nanti bisa di record sama elevatornya. Jadi tidak mereka nggak bingung waktu menggunakan kasus elevatornya. Juga untuk menekan lantai tujuan itu sekarang pakainya kaki, tidak pakai tangan. Jadi aman. Terus membantu tamu apabila mengalami kesulitan. Jika misal tamu mengalami kesulitan untuk memakai fingerprint misalnya, jika belum terdaftar, kita bantu mendaftarkan mereka ke fingerprint teknologi yang ada di hotel. Terus membantu menggunakan elevator juga, kemungkinan mereka belum tahu caranya gimana. Terus juga yang paling penting sebagai staff, kita perlu meminta maaf atas ketidaknyamanan tamu apabila terjadi error ataupun tamu itu sendiri yang tidak mengerti cara menggunakan, kita tetap harus meminta maaf. Terima kasih di sini. Terima kasih Angela Fiona, bisa di